Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila muassis hadzal kitab, ila muallif hadzal kitab al-Imam An-Nawawi wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Samsuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita terhadap hadis-hadis Rasulullah dan kemudian bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu." Sesungguhnya Allah tidak menerima sebuah amal perbuatan kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah. Untuk itu, mengawali pengajian kita pada pagi hari ini, mari kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata karena Allah, untuk menjalankan kewajiban kita selaku seorang muslim dalam thalabul ilmi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-29 yang kemarin belum selesai kita bahas, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada hadis yang ke-30. Mari kita baca.
Tsumma qala, saya baca terlebih dahulu hadisnya dari awal secara lengkap. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun wa sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara wa salatu rajuli min jawfil layli thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Thumma qala, nah sekarang ini kita sampai sini. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri, nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ala ukhbiruka ana ta ora aweh khabar sapa ingsun ing sira bi ra'sil amri kelawan pokoke utawa sirahe perkara, tegese pokoke perkara, wa amudihi lan saka gurune perkara, wa dzarwati sanamihi lan puncak punuke perkara. Qultu, ngucap sapa ingsun Mu'adz bin Jabal, bala inggih ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasulullah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ra'sul amri al-islamu. Ra'sul amri utawi pokoke perkara iku al-islamu Islam. Wa amuduhu lan utawi saka gurune perkara iku as-salatu salat. Wa dzarwatu sanamihi lan puncak punuke al-amr iku al-jihadu jihad. Summa qala, nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ala ukhbiruka ana ta ora aweh khabar sapa ingsun ing sira bimalaki dzalika kelawan perkara kang nguwataken mangkono-mangkono kang wis kasebut kullihi ya sekabehane dzalika. Qultu ngucap sapa ingsun, bala inggih ya Nabi Allah, hek nabine Gusti Allah. Fa akhadha mongko mundut sapa Kanjeng Nabi bilisanihi kelawan lisane Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, kuffa joko sapa sira, joko alaika ing atase sira hadza ing iki, tegese lisan. Qultu ngucap sapa ingsun, ya Nabi Allah, ho Kanjeng Nabi, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi, wa inna lan sak temene kita iku la mu'akhadzuna yakti den hukum sapa kita bima kelawan barang natakallamu kang ngucap sapa kita bihi kelawan ma. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, thaqilatka ummuka, tegese waspada sira he Mu'adz. Wa hal yaqubu lan ana ta nyungkuraken anasa ing menungsa finnari ing dalem neraka ala wujuhihim ing atase pira-pira wajahe annas. Au qala utawa ngucap sapa rawi ala manakhirihim ing atase pira-pira irunge annas
apa illa hasaidu alsinatihim, apa illa hasaidu alsinatihim, kejaba hasil panene pira-pira lisane anas, maksudnya hasil ucapannya manusia itu. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi, wa qala lan dawuh sapa al Imam At-Tirmidzi, hadisun utawi hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan, sahihun utawa sahih. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam lanjutan hadis yang ke-29, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, perawi hadis ini, maukah kamu saya beritahu tentang pokok dari suatu perkara? Pokok dari suatu perkara, kepala dari suatu perkara. Kepala artinya sesuatu yang paling pokok, yang paling penting, yang paling mendasar. Wa amudihi, dan tiang dari suatu perkara. Wa dzarwati sanamihi, dan puncak dari suatu perkara. Kemudian Sayyidina Mu'adz berkata, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ra'sul amri al-Islam, kepala atau pokok dari suatu perkara, perkara agama maksudnya adalah Islam. Sedangkan tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam hadis ini menjelaskan bahwa pokok dari perkara agama itu Islam. Islam ini bagaikan kepala. Kalau misalnya manusia ataupun binatang, maka kedudukan dari Islam itu bagaikan kepala. Misalnya unta, Islam itu adalah kepalanya. Yang unta atau binatang apa saja itu tidak bisa hidup tanpa kepala. Nah, berarti kepala ini adalah sesuatu yang terpenting. Nah, sesuatu yang terpenting dari manusia, juga binatang-binatang, itu adalah kepalanya. Jika kepalanya itu nggak ada, dipastikan dia mati. Jika kepalanya ada, tangannya yang nggak ada masih bisa hidup. Jika kepalanya masih ada, kakinya nggak ada, masih bisa hidup. Kepalanya masih ada, matanya buta, masih bisa hidup. Tetapi kalau sudah kepalanya nggak ada, maka itu mati. Karena itu untuk menyembelih binatang itu dipotong kepalanya. Karena kepala ini menjadi sesuatu yang paling pokok, sesuatu yang paling penting pada kehidupan kehidupan suatu binatang. Demikian juga Islam itu adalah pokok daripada agama. Sesuatu yang paling mendasar, sesuatu yang paling penting dalam agama itu adalah Islam atau iman. Jika seseorang itu sudah nggak iman, tidak Islam, tidak memiliki keimanan atau keislaman, karena kemarin sudah kita jelaskan, iman dan Islam itu secara istilah syara itu sama. Definisinya berbeda, tetapi keduanya itu sama dengan pengertian tidak bisa dipisahkan. Iman itu artinya membenarkan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Islam itu artinya tunduk terhadap sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara istilah seperti itu. Tetapi keduanya ini nggak bisa dipisahkan. Islam itu iman, iman itu Islam. Mukmin itu muslim, muslim itu mukmin. Nggak ada orang mukmin tetapi nggak muslim.
Juga tidak ada orang muslim tetapi tidak mukmin, itu nggak ada. Mutalazimani, keduanya itu saling saling terikat yang tidak bisa dipisahkan, seperti antara siang dan malam, antara luar dan dalam, antara dada dan perut. Ini sesuatu yang nggak bisa terpisahkan. Nah, iman dan Islam, iman atau Islam ini adalah merupakan ra'sul amr. Dalam agama ini merupakan hal yang paling penting. Posisinya itu seperti kepala. Kalau hewan itu seperti kepala. Artinya jika itu nggak ada, maka mati. Jika seseorang nggak ada Islam atau imannya, nggak memiliki iman atau Islam, maka selesai. Selesai bagaimana maksudnya? Ya udah, dia akan celaka di akhirat selamanya. Kemudian dia tidak akan bisa mendapatkan pahala dari setiap apa yang dia lakukan. Setiap perbuatan yang zahirnya baik, dia tidak akan mendapatkan pahalanya. Kenapa? Kepalanya aja udah nggak ada. Kepalanya nggak ada, bagaimana dia bisa mendapatkan pahala? Dia sholat nggak dapat pahala, dia membaca Al-Quran tidak mendapatkan pahala, membangun masjid tidak mendapatkan pahala. Apapun yang zahirnya baik dia lakukan tidak akan menghasilkan pahala, karena syarat diterimanya amal soleh itu harus dilakukan oleh orang muslim, orang yang beriman. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Ini sudah syarat muslim itu, wa huwa mu'min, dia harus mukmin untuk amal solehnya diterima oleh Allah. Maka posisi Islam ini, posisi iman ini dikatakan oleh Nabi sebagai apa? Ra'sul amri, kepalanya. Kalau dia binatang atau manusia, dia adalah kepalanya, penentu kehidupan. Bagi hayawan, posisinya seperti itu. Karena itu seseorang itu harus berhati-hati. Kita bagi orang yang belum masuk ke dalam agama Islam harus segera masuk ke dalam agama Islam agar dia mendapatkan rahmat dan selamat di akhirat. Bagi kita yang sudah muslim, sudah mukmin, maka harus menjaga Islamnya. Wajib bagi kita untuk menjaga Islam kita. Jangan sampai batal. Karena Islam itu bisa batal, sebagaimana wudhu itu bisa batal. Ada orang berwudhu, setelah itu dia kentut, batal wudhunya. Ada orang sholat, dalam sholat dia makan, batal sholatnya. Ada orang puasa, di tengah-tengah puasa dia minum, batal puasanya. Nah, sebagaimana wudhu, puasa, sholat itu ada hal-hal yang membatalkannya. Islam itu juga ada hal-hal yang membatalkannya. Namanya riddah. Namanya riddah sebagai salah satu jenis dari kekufuran. Nah, yang membatalkan itu bisa berupa keyakinan yang kufur, atau perbuatan yang kufur, atau perkataan yang kufur. Yaitu keyakinan, perbuatan, dan perkataan yang mengandung unsur penghinaan, pelecehan terhadap Allah, terhadap malaikat-malaikatnya, terhadap para rasulnya, terhadap kitab-kitabnya, terhadap agamanya, terhadap syiar-syiar agamanya, terhadap hukum-hukum agama. Ini adalah sebuah bentuk kekufuran yang bisa menjadikan seseorang keluar dari Islam, Islamnya bisa batal. Maka jangan sampai seseorang berkata yang isinya penghinaan kepada Allah, atau kepada Nabi, atau kepada Al-Quran, atau kepada Islam. Jangan sampai seseorang melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu menunjukkan bahwa dia menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina para nabi, menghina para malaikat misalnya. Misalnya seseorang dengan sengaja membuang Al-Quran ke tong sampah, ini menghina Al-Quran.
Ada seseorang tahu bahwa di kertas itu ada nama-nama Allah, sengaja dia dia menginjak-injaknya dan seterusnya. Itu adalah suatu perbuatan penghinaan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap kitab-kitabnya, terhadap agama Islam. Itu semuanya adalah suatu bentuk riddah. Sudah kita singgung sebelumnya. Ini hanya untuk memperkuat bahwa kita Islam ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Dia penentu keselamatan di akhirat, dan dia adalah ra'sul mal. Dia adalah modal bagi seseorang untuk bisa berbuat baik. Sebagaimana orang berdagang, kalau dia nggak punya modal, maka dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Demikian juga orang yang beramal harus ada modalnya. Apa itu modalnya? Islam atau iman. Dengan Islam atau iman, seseorang berbuat amal kebaikan sekecil apapun, dia akan mendapatkan pahala. Seperti yang kemarin, misalnya di jalan ada batu, dia menyingkirkannya lillahi ta'ala, berpahala. Seseorang misalnya bertemu dengan orang lain, kemudian dia menyapa, mengucapkan salam, assalamualaikum, maka dia akan mendapatkan pahala. Amal yang kecil membuahkan pahala. Kenapa? Karena dilakukan oleh seorang mukmin, orang muslim. Tapi jika dilakukan, hal-hal itu dilakukan oleh orang yang kafir, yang tidak Islam, maka tidak akan membuahkan pahala sedikit pun, meskipun amal itu terlihat besar. Misalnya membangun masjid, membangun pondok pesantren, maka itu akan sia-sia. Karena apa? Dia nggak punya modal, tidak ada Islam pada dirinya. Karena Rasulullah mengatakan ra'sul amri al-Islam. Karena itu ada seseorang yang asalnya dia kafir, ingin ikut jihad fisabilillah. Datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini saya langsung perang saja atau saya masuk Islam dulu? Dia pengennya langsung ikut perang. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada laki-laki ini, aslim thumma qatil. Kamu masuklah Islam terlebih dahulu, setelah itu baru ikutlah perang. Kemudian fa'aslama, kemudian laki-laki ini masuk Islam, thumma qatala, kemudian orang ini habis masuk Islam langsung ikut perang, fakutila, kemudian dia terbunuh dalam perang itu. Dia belum banyak melakukan amal, dia masuk Islam, terus perang, mati dalam peperangan itu. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal dengan amal yang sedikit, belum banyak amal yang dia lakukan, hanya jihad, tetapi dia diberikan pahala yang sangat agung. Kenapa? Karena dia memperoleh kematian mati syahid fi sabilillah. Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya laki-laki itu langsung ikut perang sebelum masuk Islam kemudian terbunuh di situ, maka akan sia-sia. Apa yang dia lakukan berupa perang itu akan sia-sia. Untungnya dia datang kepada Nabi meminta petunjuk sehingga dia kemudian masuk Islam, dan setelah itu baru berperang sehingga dia mendapatkan pahala yang sangat besar dari apa yang dia lakukan setelah dia masuk ke dalam Islam. Bagaimana cara masuk ke dalam Islam? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena babul Islam an-nutqu bi syahadatain. Pintu Islam itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan bahasa Arab, juga boleh dengan terjemahannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang ini sudah kita jelaskan di awal kitab ini. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian wa amuduhu as-shalah.
tiangnya perkara agama itu adalah sholat. Tiang itu adalah penyangga. Nah, kalau diibaratkan rumah, tiang itu adalah penyangganya ini. Yang rumah itu tidak akan bisa berdiri tanpa ada tiang. Kalau diibaratkan tadi unta, kalau tadi diibaratkan binatang, itu kakinya. Kalau kakinya nggak ada, jatuh binatang itu. Nah, dalam perkara agama yang menjadi tiangnya itu adalah sholat. Karena itu sholat adalah di antara hal yang terpenting setelah iman. Setelah kepala maka kaki. Itu menjadi hal yang terpenting berikutnya. Nah, sehingga para ulama menjelaskan bahwa afdalul a'mali alal itlaq, amal perbuatan yang paling utama secara mutlak itu adalah iman. Baru kemudian yang nomor 2, amal perbuatan yang paling mulia setelah iman yang nomor 2 adalah sholat. Nah, sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu, sholat maktubah, sholat yang diwajibkan. Nah, sehingga di dalam hadis itu disebutkan, dalam hadis yang lain disebutkan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agamanya. Wa man hadamaha, barang siapa yang merobohkan sholat, artinya dia tidak melakukan sholat, faqad hadamad-din, maka dia telah merobohkan agama dia. Robohlah agama dia. Dia orang Islam tetapi nggak sholat 5 waktu, maka robohlah agama dia. Kenapa? Karena sholat adalah kewajiban yang paling utama, dan di akhirat kelak pada hari kiamat, sholat adalah penentu keselamatan, salah satu penentu setelah iman, penentu keselamatan seseorang. Kenapa? Karena sholat adalah amal perbuatan yang pertama kali dihisab. Amal perbuatan yang pertama kali ditanyakan adalah sholat 5 waktu yang kita lakukan. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu yang akan ditanyakan pertama kali sebelum yang lainnya. Sehingga dikatakan inna awwala, dalam hadis inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Kemudian disebutkan fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang sholatnya ketika dihisab itu bagus, baik, maka dia menjadi orang yang beruntung. Dia akan menjadi orang yang sukses. Nanti di akhirat akan selamat. Wa in fasadat, jika ternyata ketika dihisab itu sholatnya itu rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia akan celaka dan merugi. Jadi ini penentu. Nah, penentu dari berikutnya. Jika di awal dihisab sholatnya saja sudah berantakan, wah ini semua amalnya akan berantakan, karena sholat ini menjadi parameter. Kalau orang itu sholatnya tertib, maka dalam kehidupan yang lainnya juga tertib. Tetapi jika sholatnya sudah porak-poranda, sudah hancur, maka amal yang lain juga seperti itu, karena ini menjadi sholat menjadi parameternya. Dia adalah imaduddin, amudu ad-din, dia adalah tiang daripada agama. Karena itu jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat 5 waktu. Berikutnya, wa dzarwatu sanamihi al-jihad. Nah, puncak daripada perkara agama itu adalah jihad. Ini diibaratkan sanam itu adalah punuk. Nah, sanamun itu artinya adalah punuk. Punuk itu kalau unta, atau sapi misalnya, itu yang di belakang kepala yang menonjol ke atas, itu namanya punuk. Bagian yang paling tinggi dari binatang itu sanamun.
Jadi kalau diibaratkan binatang, maka jihad adalah punuknya. Nah, dia adalah punuk yang bagian atas. Berarti yang tertinggi di sini adalah jihad. Karena tidak ada jihad fisabilillah ini, tidak dikatakan tidak ada amalan yang bisa menandingi pahalanya, yang tidak ada amalan yang bisa menandingi pahala daripada jihad. Enggak ada. Karena pernah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang pahalanya itu bisa menandingi jihad." Rasulullah mengatakan, "Aku tidak menemukannya. Saya enggak menemukan amalan yang pahalanya itu melebihi jihad fisabilillah." Jadi ini tidak berarti jihad adalah amal yang paling utama. Tadi kita katakan amal yang paling utama adalah iman. Kemudian setelah itu sholat, setelah itu puasa Ramadan. Nah, jadi suatu amal itu punya maziyah, punya keutamaan berupa pahala. Misalnya orang yang haji, maka orang yang mendapatkan haji mabrur, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Itu namanya apa? Maziyah, keutamaan. Apa namanya? Kelebihan dari suatu amal perbuatan. Tetapi dari itu tidak mempengaruhi pada keutamaan dari urutan keutamaan suatu amal. Suatu amal. Jihad itu dari sisi pahala tidak ada yang melebihinya. Kenapa? Orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang kafir, pertama dia langsung masuk surga. Kalau yang lain tidak, yang lain tidak langsung masuk surga, dia akan mendapatkan pahala di akhirat. Tapi orang yang mati syahid, ruhnya itu langsung masuk surga, jasadnya di bumi, kemudian ruhnya langsung masuk ke dalam surga. Kalau yang lain tidak, dia ruhnya diangkat ke langit, tetapi kemudian dikembalikan lagi ke dalam kuburnya, sehingga kemudian dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dan seterusnya. Tetapi kalau orang yang mati syahid dalam peperangan, itu ruhnya langsung masuk ke dalam surga, menikmati nikmat-nikmat surga. Sehingga orang yang mati syahid itu jasadnya tetap utuh. Karena apa? Karena pengaruh dari ruh yang menikmati kenikmatan surga di dalam surga, sehingga jasadnya tetap utuh seperti sedia kala, tidak dimakan oleh tanah. Dan disebutkan di dalam hadis, orang yang mati syahid semua dosanya diampuni oleh Allah, semuanya, dan dia langsung masuk ke dalam surga. Ruhnya itu di dalam surga, dia tidak hanya mendapatkan sekedar masuk surga, tetapi dia mendapatkan, disebutkan dalam hadis itu, dia mendapatkan 100 derajat dalam surga, yang antara satu derajat dengan derajat berikutnya itu jaraknya antara bumi dan langit. Artinya luar biasa. Maka nggak ada pahala dari suatu amalan yang melebihi jihad fisabilillah. Sehingga di dalam riwayat yang lain itu disebutkan, orang kalau mati itu orang soleh maksudnya, yang mati itu tidak ingin hidup lagi ke bumi, kecuali orang yang mati syahid. Yang lain ya sudah dia mendapatkan nikmat kubur, ya dia sudah menerima. Tetapi ada orang yang mati itu pengen hidup lagi, yaitu orang yang mati syahid. Saya pengen hidup lagi, jihad lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, mati syahid, kemudian hidup lagi, begitu seterusnya. Kenapa? Karena dia melihat keutamaan pahala dari orang yang mati syahid dalam peperangan.
Nah, karena itu dikatakan di sini apa? Jihad itu merupakan punuknya. Dia bagian yang tertinggi daripada agama ini. Dan jihad yang dimaksud di sini adalah jihad dalam peperangan. Ya, jihad dalam peperangan melawan orang kafir. Tetapi jihad dalam peperangan, jihad dengan perang itu hari ini sudah tidak ada lagi. Tidak memungkinkan lagi. Karena jihad itu ada aturan-aturannya. Jihad itu ada ketentuan-ketentuannya yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, kitabul jihad. Hari ini banyak sekali kelompok-kelompok ekstrim yang mengaku mereka jihad. Tetapi mereka tidak memperdulikan ketentuan-ketentuan jihad yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus waspada. Mereka diiming-iming dengan pahala jihad, akhirnya apa? Mereka kira mereka jihad, tapi yang mereka lakukan ngebom di sana di sini, bahkan orang Islam pun dibunuh oleh mereka. Karena apa? Saking pengennya mendapatkan apa? Mati syahid itu yang tadi sangat besar memang pahalanya, kemudian mereka melakukan tindakan terorisme. Nah, ini tidak benar, bisa-bisa mati sangit bukan mati syahid. Kenapa? Karena dia tidak memperdulikan ketentuan Islam tentang jihad. Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah, karena itu jihad kita pada hari ini adalah jihad bil bayan, yaitu jihad dengan mengajarkan ilmu agama. Itu jihad. Jihad itu ada dua. Ada jihad dengan senjata, ada jihad dengan ilmu. Jihad kita sekarang yang sangat dibutuhkan sekarang ketika banyak musuh-musuh Islam, baik dari luar maupun dari dalam. Dari dalam maksudnya mereka mengaku Islam tetapi mengajarkan akidah-akidah yang menyimpang seperti Wahabi, Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, Ahmadiyah dan lain-lain. Mereka mengatasnamakan Islam tetapi mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan akidah Islam. Maka ketika kita berperang dengan mereka dengan hujjah, dengan ilmu, menjelaskan kepada masyarakat tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, maka itu adalah bagian dari jihad. Itu adalah bagian dari jihad yang disebut dengan jihad bil bayan. Dan orang yang melakukan itu akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Meskipun dia mati di atas di atas tempat tidurnya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru syahid." Orang yang berpegang teguh terhadap ajaranku, sunnahku maksudnya apa? Ajaranku, akidah dan ahkam, ketika umat dalam kondisi rusak, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Apa tadi pahala orang yang mati syahid? Sudah kita sebutkan di depan. Dia akan mendapatkan itu. Maka ini jangan sampai tidak kita ambil. Bagian ini lebih mudah daripada kita perang fisik. Ini lebih mudah. Tetapi meskipun demikian sangat sedikit orang yang mengambil bagian dalam jihad bil bayan ini. Jihad dengan ilmu ini masih sedikit orang yang melakukannya, maka kita jangan sampai tidak mengambil bagian jihad ini. Kenapa? Karena mengingat pahalanya yang begitu agung, yang dia merupakan puncak daripada perkara agama ini. Pemirsa Madu TV kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Tsumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi qultu bala ya nabiyallah fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alayka hadha qultu ya nabiyallah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi fa qala thaqilatka ummuk
wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim au qala, maksudnya ini ragu, perawinya yang ragu, ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Rasulullah bersabda, maukah kamu saya beritahu tentang hal-hal yang bisa menguatkan itu semua, perkara agama yang sudah lewat itu, apa yang bisa menguatkan itu semua? Aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Lalu beliau memegang lisannya dan bersabda, tahanlah lidahmu ini. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, ini sebuah apa nih? Ini mukjizat Rasulullah. Jika terjadi pada wali, ini pernah juga terjadi pada seorang wali, itu namanya karomah. Lidah dipegang, kemudian bicara, bisa apa enggak? Enggak bisa. Lidah dipegang, Rasulullah memegang lidahnya, kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana itu? Kalau enggak mukjizat, sesuatu yang luar biasa. Kalau manusia biasa, kalau lidahnya dipegang, enggak bisa bicara, karena lidah itulah yang membuat orang bisa bicara. Nah, ini sesuatu yang luar biasa pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga seorang wali yang melakukan itu, dan itu namanya karomah bagi beliau. Kemudian Rasulullah bersabda ketika memegang lisannya, jagalah ini atas kamu. Artinya kamu jagalah ini, lisan ini jagalah. Ini akan memperkuat agama. Nah. Kemudian Sayyidina Mu'ad berkata, wahai Nabi Allah, apakah kami itu diazab dengan sebab apa yang kami katakan? Faqala thaqilatka. Ini adalah sebuah ucapan yang artinya menunjukkan bahwa kamu harus waspada terhadapnya. Karena banyak orang yang masuk ke neraka disungkurkan di dalam neraka, itu akibat dari hasil dari ucapan lisan mereka. Artinya banyak orang, dalam hadis ini disebutkan, banyak orang masuk ke dalam neraka penyebabnya adalah lisan. Jadi banyak orang, kebanyakan orang itu masuk ke dalam neraka penyebabnya adalah lisan, karena dia tidak menjaga lisannya dari perkataan yang diharamkan. Dalam hal ini sudah sering kita bahas masalah ini, bahwa kebanyakan kesalahan manusia berasal dari lisannya. Aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi. Artinya semakin banyak seseorang bicara, maka semakin besar kemungkinan dia berbuat salah. Dan kesalahan itu ada kalanya berupa dosa dan ada kalanya berupa kekufuran. Nah, jika kesalahan itu berupa kekufuran, maka Allah tidak akan mengampuninya. Jika kesalahan itu berupa dosa, maka Allah mengampuni bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, tetapi itu adalah sesuatu yang membahayakan bagi seseorang. Nah, karena itu kunci sukses bagi seseorang dalam kehidupan, salah satunya dia harus memperbanyak diam. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, alaika bitulis samti fa innahu matraddatun lisyaitan wa aunun laka ala amri dinika. Kamu perbanyaklah diam, karena diam itu bisa mengusir setan dan menolong kamu dalam urusan agamamu. Jadi diam itu bisa mengusir setan. Setan itu bahasa kita sekarang apa? Enggak kerasan menunggu orang yang pendiam. Kenapa? Sulit untuk menjerumuskannya dalam kemaksiatan, itu sulit. Kalau orang bicara itu enak setan. Nah, dia bicara langsung selewar, langsung dienggokkan kepada yang kemaksiatan, kesalahan-kesalahan. Mudah bagi setan untuk menyelewengkannya. Tetapi kalau orang diam saja, gimana ini cara menyelewengkannya, itu kesulitan setan. Kenapa? Ya enggak ngomong-ngomong.
Sementara dalam berkata ini, dalam seseorang ketika dia berkata, inilah momentum yang paling empuk bagi setan untuk menjerumuskan seseorang dalam kesalahan. Tapi kalau diam saja, wah, setannya bingung, gimana ini? Sulit ini. Makanya dikatakan apa? Mataradatun li syaitan. Setan itu akan terusir dari dia. Artinya dia akan pergi. Ngapain nunggu orang dia diam saja, nggak ngomong-ngomong, ya dia nggak akan dapat hasil karena tujuan setan itu adalah menyesatkan seseorang. Nah, sementara dia diam saja, gimana cara menyesatkannya? Nah, karena itu dikatakan oleh Nabi, diam itu adalah memperbanyak diam itu adalah matradatun lisyaitan wa aunun laka ala amri dinika, dan bisa menjaga kalian dalam urusan agama kalian. Artinya agamanya akan selamat jika seseorang memperbanyak diam. Dalam hadis yang lain disebutkan man yadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, kemaluan, niscaya aku menjamin surga baginya. Orang yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, maka dia akan dijamin surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan hadis yang ke-30. Ini biar agak banyak kita mendapatkan. An Abi Tha'labah al-Khushani, cerita saking Abi Tha'labah al-Khushani, rupane Jurthum bin Nashir, an Rasulillah, saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasulullah, innallaha ta'ala faraidha. Sak temene Gusti Allah Ta'ala iku faraidha wis majibaken sapa Allah, faraidha ing pira-pira kewajiban, pira-pira perkara kang fardu. Fala tudayyi'uha, mongko aja niyak-niyakaken sapa sira kabeh ing faraid. Wa haddalan was paring batasan sapa Allah hududan ing pira-pira batasan. Fala ta'taduha, mongko aja ngliwati wates sapa sira kabeh ing hudud. Wa harrama, lan wis ngaramaken sapa Allah asya'a ing pira-pira perkara, fala tantahikuha, mongko aja nglanggar utawa aja nglakoni sapa sira kabeh ing asya. Wasakatalan mendel sapa Allah an asya'a saking pira-pira perkara, rahmatan karana welas asih Allah laku maring sira kabeh. Ghaira nisyanen kang ora krana lali, fala tabahatsu, mongko aja golek-golek sapa sira kabeh anha saking asya. Hadisun hasanun, utawi hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni, wa ghairuhu lan liyane al-Imam Ad-Daruqutni. Pemirsa rahimakumullah, hadis ini kita jelaskan secara singkat. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah telah mewajibkan beberapa hal, maka kewajiban kita adalah melaksanakannya, tidak menyia-nyiakannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan batasan-batasan, aturan-aturan dari beberapa hal. Maka tugas kita adalah melakukannya sesuai dengan batasan itu dan tidak melampaui batas. Yang ketiga, Allah mengharamkan beberapa hal. Maka kewajiban kita adalah meninggalkan yang diharamkan itu, tidak melakukannya. Kemudian yang keempat, Allah itu tidak menetapkan hukum tentang beberapa hal sebagai rahmat bagi manusia, bukan karena lupa. Karena itu jangan dicari-cari.
Ya sudah, seperti yang ada itu. Nah, yang pertama, Allah telah mewajibkan beberapa hal, maka wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakannya. Seperti sholat, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, zakat bagi orang yang mampu, haji. Ini adalah sebuah kewajiban-kewajiban, silaturahim, birrul walidain, dan semacamnya. Ini adalah sesuatu yang telah Allah wajibkan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang kewajibannya. Maka kewajiban kita adalah untuk menjalankannya. Kewajiban itu tanpa menyia-nyiakan satu pun dari kewajiban itu. Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan, meskipun hanya satu. Tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban zahir seperti yang tadi kita ceritakan, atau kewajiban batin, harus ikhlas di dalam beramal, bersyukur terhadap nikmat, sabar, kemudian tawakal, dan seterusnya. Itu adalah kewajiban-kewajiban yang juga wajib untuk dijalankan. Yang penting diingatkan di sini, yang sering dilupakan oleh sebagian banyak orang, adalah kewajiban orang tua untuk mengajarkan ilmu fardhu ain kepada istri dan anak. Ini adalah suatu kewajiban yang wajib hukumnya. Namanya kewajiban, wajib hukumnya dilakukan oleh setiap orang terhadap istri dan anaknya. Nah, sekarang banyak orang yang mengabaikan itu, membiarkan mereka tidak memastikan anaknya belajar ilmu fardhu ain. Terkadang disekolahkan di tempat yang tidak diajarkan di sana ilmu fardhu ain. Boleh anak kita disekolahkan di sekolah-sekolah yang umum, boleh. Tetapi dia harus tetap, wajib bagi dia, kalau di sana tidak diajarkan ilmu fardhu ain, maka dia di rumah harus mengajarkan ilmu fardhu ain kepadanya. Kalau dia tidak mampu, maka dia harus dia harus mewakilkannya kepada orang lain. Sekarang sangat memprihatinkan, bukan hanya orang tua yang lalai dalam mengajarkan ilmu agama, bahkan sekolah-sekolah yang sudah diberikan amanah untuk mengajarkan ilmu agama, itu tidak mengajarkannya dengan benar. Terbukti, jangankan yang kemudian alumni dari sekolah-sekolah umum, yang madrasah pun hari ini banyak yang tamatan dari misalnya aliyah, itu kemudian dia nggak bisa sholat dengan benar. Ditanya rukun sholat ada berapa? Tolah-tolah, nggak tahu rukun sholat. Rukun wudhu ada berapa? Masih ada berapa? Belum tata caranya. Wajah, kalau membasuh, ketika membasuh wajah dalam wudhu, mana yang dibasuh? Batasannya mana? Lebarnya dan panjangnya. Istinja itu apa? Bagaimana tayamum dan sebagainya? Banyak yang nggak tahu. Bagaimana kok bisa nggak tahu? Sementara pelajaran itu sudah diajarkan mulai dari ibtidaiyah, tapi ternyata sanawiyah juga belum tahu, aliyah juga belum tahu. Karena banyak sekarang orang mengajar tidak, tujuannya bukan memahamkan murid, tetapi sekedar hanya formalitas. Yang penting selesai, yang penting tamat, dapat ijazah dan sebagainya. Nah, ini apa? Ini orang tuanya dia berdosa, guru-gurunya yang sudah dititipi agar mengajarkan anaknya untuk ilmu fardhu ain, ternyata nggak diajarkan ilmu fardhu ain, tamat tetap bodoh terhadap ilmu fardhu ain, juga ikut berdosa. Karena apa? Dia sanggup, dia mengatakan, ya saya ajari di sini ilmu agama, ternyata nggak diajari ilmu agama atau tidak dipahamkan ilmu agama. Nah, ini adalah permasalahan besar. Karena akar dari permasalahan kita pada saat ini adalah kebodohan terhadap ilmu agama.
Kenapa banyak orang berpaham-paham yang menyimpang, terpengaruh oleh paham-paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena banyak yang tidak memiliki ilmu agama. Banyak yang tidak mengenal Allah. Sifat wajib bagi Allah, banyak yang nggak tahu. Apa maknanya qiyamuhu binafsihi? Apa maknanya sifat qudrah? Apa maknanya sifat iradah? Banyak anak-anak kita yang nggak tahu tentang itu. Apa ya qudrah? Nggak tahu dia. Dari sisi maknanya, dalilnya, apalagi dia tidak mengetahuinya. Padahal ini adalah sesuatu yang fardhu ain, wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Ma'rifatullah, mengenal Allah, untuk kebenaran iman dia. Tetapi dia tidak mempelajarinya. Dia hanya hafal wujud, kitam, baqa, mukhalafatul khawadisi sampai akhir hafal, tetapi nggak paham. Padahal yang terpenting di dalam belajar adalah faham. Karena Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah memberikan pemahaman kepada dia ilmu agama. Bukan Allah berfirman, maka Allah akan membuat dia hafal ilmu agama. Bukan begitu. Maka Allah akan membuat dia mengkhatamkan kitab-kitab yang banyak. Bukan begitu. Tetapi Rasulullah bersabda, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada dia ilmu agama. Belajar kitab kecil, tetapi dia paham. Itu lebih baik daripada kemudian dia mengkhatamkan banyak kitab, tetapi dia tidak memahami apa yang dipelajarinya. Terkadang ini dalam agama ya, apalagi dalam yang lain, ilmu alat, nahwu, sharaf misalnya, yang itu hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain. Terkadang sudah khatam alfiyah, ditanya mubtada khobar aja bingung, membaca kitab nggak bisa. Padahal seandainya dia memahami kitab jurumiyah saja, paham, itu dia sudah bisa membaca kitab sederhana, dia sudah bisa membacanya. Tetapi ini sudah tinggi, tetapi dia belum bisa memahaminya. Nah, ini adalah masalah kita yang kita, jadi harus diperhatikan, orang tua wajib mengajarkan ilmu fardu ain kepada anaknya. Jika dia tidak mampu, maka dia harus mewakilkannya kepada guru, kepada ustadz, kepada ulama yang bisa mengajari anak kita ilmu agama. Jangan seseorang tidak melakukannya, karena ini apa? Kewajiban, faraid ini. Fala tudayyi'uha. Maka jangan sia-siakan kewajiban ini. Jika kalian menyia-nyiakan kewajiban ini, maka jelas dia jatuh kepada dosa. Nah, ini saya sampaikan karena ini yang sering dilalaikan. Kalau sholat, puasa, Ramadan, alhamdulillah, kebanyakan kita sudah memperhatikan, itu sebuah kewajiban. Tetapi mengajari anak ilmu fardu ain, banyak orang tua yang menyia-nyiakannya. Nah, banyak orang tua yang menganggapnya tidak wajib, padahal itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, karena itu pendidikan adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh orang tua. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu telah habis. Insyaallah kita lanjutkan besok. Ini penjelasan hadis yang ke-30 juga belum selesai. Nah, insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.